program pemerintah pemasangan pelang di rumah yang mendapatkan bantuan itu adalah solusinya agar yang miskin sesungguhnya mendapatkan bantuan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Banten Podcast, bertemu lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Saya harap sahabat Banten Podcast selalu semangat dan terus menyaksikan tayangan-tayangan yang ada di Banten Podcast, dan semoga teman-teman juga diberikan kesehatan dan juga selalu jaga kesehatan. Teman-teman, sahabat, kali ini saya sudah kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Pak Yoyon Sujana, anggota DPRD Provinsi Banten, fraksi Demokrat, periode 2019-2024. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yoyon, sebenarnya Pak Yoyon ini kan udah dua periode Pak Yoyon ya? Betul. Dua periode. Alhamdulillah masih dipercaya masyarakat ya. Alhamdulillah. Nah, terkait kita kan sudah memasuki mungkin meskipun masih lama Pak Yon ya. Kita ini kan sudah memasuki tahun-tahun politik. Tahun-tahun politik, dan kita tahu Pak Yon ini kan fraksi Demokrat. Pak Yon ini sudah berapa lama Pak terjun di dunia politik, Pak? Saya masuk Partai Demokrat dari tahun 2006. Hasil muscab pertama, dan pada saat itu saya sebagai terpilih pasangan sekretaris Partai Demokrat DPC Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah sampai 2022 saya dipercaya oleh kader Partai Demokrat dan oleh pimpinan Partai Demokrat untuk memimpin Partai Demokrat di Pandeglang. Nah, setelah September 2022 ini, saya naik sedikit ke atas menjadi Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Banten. Dan sejak 2014 saya alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPRD di Provinsi Banten, fraksi Partai Demokrat. Pertama 2014 sampai 2017 saya sebagai Wakil Ketua Komisi 5 Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2017-2019 saya sebagai Wakil Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan. Dan sekarang periode kedua 2019 sampai hari ini saya sebagai Wakil Ketua Bidang Perekonomian. Ya. Alhamdulillah saya masih selalu bersama masyarakat, baik kader Partai Demokrat maupun masyarakat pada umumnya. Kenapa saya katakan bahwa dengan kader Partai Demokrat? Karena saya sangat mencintai Partai Demokrat dan selalu mengayomi juga membina kader-kader Partai Demokrat dan berupaya keras untuk mengajak warga masyarakat yang belum berpolitik untuk masuk ke Partai Demokrat. Ataupun yang sudah berpolitik di partai lain juga nggak salah. Betul. Mari bersama Yoyon Sujana di Partai Demokrat. Siap. Nah, Pak Yoyon, kenapa sih Pak alasan Bapak ini memilih terjun ke dunia politik, Pak? Kan ada yang lain gitu, Pak. Kenapa lebih tertarik ke politik, Pak? Ya, tentu ini adalah pilihan yang tepat. Di mana selama 16 tahun saya menjadi kepala desa di Desa Harapan Karya, Kecamatan Pagelaran. Tentu itu mungkin terkategori bahwa saya berada di jajaran eksekutif. Nah, selama 16 tahun saya sebagai kepala desa, 2010 saya nyalon Bupati Pandeglang dari jalur independen. Dan pada kesempatan itu ada 6 pasang calon Bupati Pandeglang yang ditetapkan oleh KPU. Sehingga sampailah di proses pemilihan ada 6 pasang calon. Alhamdulillah dari 6 pasang calon itu ada 3 pasang usungan partai politik dan 3 pasang usungan independen. Salah satunya saya usungan independen berada di posisi ranking ketiga. Artinya ada salah satu
usungan partai politik yang saya lewati. Nah, dengan fakta yang seperti itu, sampai terjadi 2 kali pemilihan Bupati Pandeglang pada saat itu, dan saya ikut sampai 2 kali proses pemilihan Bupati Pandeglang dan tetap berada di ranking ketiga. Akhirnya katakanlah saya kalah, atau dengan kata bahasa yang keren, keberhasilannya tertunda. Dan insya Allah akan dijemput di kemudian hari. Amin. Amin. Ya. Luar biasa. Jadi saya melengkapi dengan persoalan kenapa memilih dunia politik. Nah, di eksekutif sudah, dan alhamdulillah sekarang sedang berada di legislatif. Tentu akan berkolaborasi antara pengalaman saya di tingkat dasar sebagai eksekutif kepala desa, kalaupun pada masa-masa lalu kepala desa itu bukan sebagai pengguna anggaran, tapi toh sebagai kepanjangan dari pemerintah Kabupaten Pandeglang, bupati tentunya. Dan sekarang saya alhamdulillah dari kepala desa langsung meloncat ke DPRD Provinsi Banten. Tidak pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten lagi. Akan tetapi karena memang saya sebagai ketua partai, saya punya anggota yang selama saya menjadi pemimpin Partai Demokrat di Pandeglang, dari pertama 2 kursi menjadi 7 kursi, dari 7 kursi menjadi 6 kursi, dari 6 kursi bertahan di tahun 2019-2024 ini di 6 kursi pula. Nah, artinya meskipun saya tidak menjadi anggota DPR kabupaten, tentunya Kabupaten Pandeglang, tapi saya sangat tahu gitu terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di wilayah tingkat kabupaten, tentunya di Kabupaten Pandeglang. Hasil dari diskusi dan seringnya rapat praksi dengan pimpinan partai tingkat Kabupaten Pandeglang. Nah, berkolaborasi antara hal-hal pengalaman yang saya alami, maka ya insya Allah saya ke depan akan memilih kepada tingkatan yang lebih atas, yaitu sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Dapil 1, yaitu Pandeglang, Lebak. Nah, saya dari sini akan menggali bahwa sejujurnya aspirasi yang kita dapatkan itu ya lebih banyak melalui legislatif atau anggota DPR. Kenapa? Karena memang masyarakat juga mengakui bahwa wakilnya adalah sebagai anggota DPR, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Sehingga aspirasi masyarakat sering banyak nyampenya kepada wakil rakyat, lalu oleh wakil rakyat disampaikanlah kepada pemerintah sesuai jenjangan. Wakil rakyat tingkat kabupaten menyampaikan kepada pemerintah kabupaten, dan wakil rakyat di provinsi menyampaikan kepada pemerintah provinsi, begitu pula DPR RI tentu kepada pemerintah pusat. Nah, dari kolaborasi aspirasi itu tidak tabu juga. Kalaupun nyampe kepada saya seorang anggota DPRD Provinsi Banten, fraksi Partai Demokrat Dapil Pandeglang, saya tidak hanya menampung aspirasi masyarakat Pandeglang saja. Lebak, Cilegon, Serang, Kota Serang, Tangerang, Kota Tangerang, sampai ke Tangsel pun tetap kita tampung aspirasi itu. Karena apa? Karena kalau sudah nyampe kepada lembaga legislatif di Provinsi Banten, oleh pimpinan DPRD Provinsi Banten direkomendasikan kepada komisi-komisi yang membidangi. Salah satu contoh umpamanya, aspirasi disampaikan kepada lembaga legislatif di Provinsi Banten, bidang pertanian. Tentu pimpinan akan merekomendasikan kepada Komisi 2. Dan kebetulan saat ini saya sebagai Wakil Ketua Komisi 2. Aspirasi itu datangnya apakah dari Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang juga wilayahnya. Ya tentu kita harus mengakomodir, memperjuangkan aspirasi yang disampaikan melalui komisi kita. Begitu pula hal-hal lain yang nyampe ke lembaga DPRD Provinsi Banten, ya tentu pimpinan akan merekomendasikan sesuai bidang apa yang telah diaspirasikan itu. Nah, Pak, tapi kadang-kadang
aspirasi masyarakat tuh nggak pernah didengarkan, Pak. Bagaimana menurut Pak Yoyon? Nah, persoalan didengar atau tidak, yang jelas sebagai wakil rakyat mendengar dan mengakomodir dari berbagai macam aspirasi masyarakat itu. Khususnya bagi saya, Yoyon Sujana, tidak tabu. Walaupun saya di Komisi 2, ketika ada yang beraspirasi tentang jalan, tentang jembatan, tentang rumah tidak layak huni, ya kita akomodir, kita sampaikan, kita rapatkan di praksi. Karena di praksi Partai Demokrat ini ada yang di Komisi 1, ada yang di Komisi 2, ada yang di Komisi 3, Komisi 4, dan Komisi 5. Nah, sehingga tak tabu kita menerima aspirasi persoalan apapun, meskipun saya bidangnya di Komisi 2. Nah, setelah kita aspirasi itu tampung, kita sampaikan, kita perjuangkan, nah disitulah kebijakan mutlak adanya di eksekutif. Betul. Karena yang merealisasikan adalah eksekutif. Nah, terkadang memang kita juga bingung. Eksekutif ini dengan legislatif ini adalah lembaga negara, bahkan dengan yudikatif, lembaga negara yang tidak bisa terpisahkan. Karena tertuang dalam undang-undang dan Pancasila berdasarkan penjabaran yang seluas-luasnya. Karena itu seharusnya eksekutif ini betul-betul memperhatikan apa yang telah diaspirasikan melalui wakil rakyat dari berbagai macam wilayah. Karena memang aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui wakilnya ini bukan rekayasa. Kalau rekayasa, ya tentu kami tidak akan mengetahui alamat yang diaspirasikan RT, RW, kampung, desa, kelurahan, kecamatannya itu nggak mungkin kami tahu kalau tidak langsung nyampe ke kami. Nah, karena itu mungkin pemerintah juga terkait merealisasikannya disondingkan dengan kemampuan anggaran. Akan tetapi kami juga mengetahui bahwa anggaran yang kami tetapkan bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Banten ini sangat signifikan. Umpama anggaran PUPR sekian triliun untuk tahun 2023, anggaran pertanian sekian ratus miliar, dan anggaran dinas-dinas lain juga sama halnya seperti itu. Nah, kami tetapkan anggaran itu, ya tentu kami juga mengestimasi bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Banten untuk mengcover kepentingan-kepentingan yang diaspirasikan oleh masyarakat itu real, faktanya ada. Nah, harapan kami apa yang disampaikan oleh legislatif kepada pemerintah atau kepada eksekutif, jadikanlah skala prioritas, karena memang kami tidak membuat-buat. Adapun umpamanya kekurangan anggaran, yuk kita rembukan mana yang harus menjadi prioritas pertama dalam penanganan pemerintah Provinsi Banten. Karena sekarang terkait dengan relokasi rumah tidak layak huni atau rumah rawan bencana juga belum begitu maksimal. Artinya belum mencukupi terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik dari sarana maupun prasarananya. Karena itu kami mohon juga kepada pemerintah yang dalam hal ini jalur eksekutif betul-betul mengindahkan apa yang telah dihasilkan serapan aspirasi dari berbagai macam dapil wilayah kabupaten kota seprovinsi Banten yang diakomodir wabil khusus melalui reses. Karena reses ini memakan anggaran yang luar biasa, tapi hasil resesnya ini tidak signifikan direalisasikan. Nah, ini kami mohon bahwa hasil reses anggota DPR dari 8 kabupaten kota ini untuk menjadi skala prioritas direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Banten. Di samping ada masyarakat yang langsung datang kepada eksekutif, apakah melalui Kasih, melalui Kabid, atau melalui kepala dinas, atau melalui wakil gubernur, Pak Gubernur, atau dalam kesempatan ini saat-saat Pak PJ Gubernur dan PJ Sekda tentunya mohon di ini juga. Nah, ini menarik nih Pak. Kalau kita melihat kemiskinan di Banten nih Pak, apalagi Pak Yoyo ini kan sudah 2 periode. Bapak melihat selama 2 periode ini, Bapak melihat angka kemiskinan di Banten itu, perekonomian dan perkembangan ekonomi di Banten seperti apa Pak? Bapak melihatnya Pak? Apakah sudah jauh lebih baik Pak? Menurut saya terkait dengan persoalan kemiskinan di Banten,
pasca 2 tahun berturut-turut kita mengalami pandemi yang luar biasa, masih hidup saja kita sudah bersyukur. Masih hidup saja kita sudah bersyukur. Dan jangan sampai pandemi ini dijadikan alasan untuk meningkatnya kemiskinan. Saya mohon kepada pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini eksekutif yang betul-betul bisa mengeksekusi, terapkan aturan yang sesungguhnya seperti halnya penerapan papan nama di rumah-rumah masyarakat yang mendapatkan bantuan. Nah, karena apa? Karena setelah itu diterapkan banyak masyarakat yang menolak. Tidak mau rumahnya ditempel bahwa rumah ini mendapatkan BPNT, rumah ini mendapatkan PKH, rumah ini mendapatkan apa gitu kan. Itu banyak yang tidak mau ditempel. Nah, pemerintah harus tegas, kalau yang sudah tidak mau ditempel, berarti rumah tersebut betul-betul layak dan tidak bisa dikategorikan miskin lagi. Saya yakin, kalau pemerintah serius memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Banten ini akan tepat sasaran kalau begitu bantuan diberikan, tapi rumah Bapak ditempel keterangan bahwa dapat bantuan ini, dapat bantuan ini, dapat bantuan ini. Nah, sekarang pun sudah ada. Akan tetapi mungkin kalau dihitung dari persentase sejumlah yang terkategori masuk dalam data miskin yang berani ditempel itu mungkin kisaran masih di bawah 50%. Masih di bawah ya, Pak? Masih di bawah 50% yang sanggup ditempel rumahnya. Nah, ini harus kita tanda tanya, kenapa tidak sanggup ditempel gitu loh. Nah, biar betul-betul keadilan itu terwujud di masyarakat yang paling bawah. Selalu berasumsi, oh dia mah keluarga kepala desa, oh dia mah keluarga RT, oh dia mah keluarga camat, oh dia mah keluarga pejabat. Kami mah yang miskin sesungguhnya tidak mendapatkan apa-apa, tapi mereka malah dapat. Maka dengan demikian, kita untuk tidak mempilah-pilah bahwa ini keluarga siapa, ini keluarga siapa. Yang miskin, tempel. Bapak dapat bantuan ini, tapi di rumahnya harus berani ditempel. Kalau tidak berani ditempel, mohon diputihkan kembali. Berarti masyarakat tersebut sudah kategorinya tidak miskin. Nah, kesimpulannya bahwa saya pun masih tanda tanya dengan semakin meningkatnya data kemiskinan di Provinsi Banten. Artinya belum tentu dengan fakta yang sesungguhnya ketika pemerintah tegas ingin menerapkan aturan yang sesungguhnya. Maka dengan demikian, mari kita sepakati bersama, baik masyarakat miskin, masyarakat menengah, masyarakat kaya, konglomerat, pejabat tingkatan apapun, untuk patuh pada aturan. Pemerintah mengeluarkan aturan, tempel yang dapat bantuan dari pemerintah, yang dapat bantuan BPNT, tempel, yang dapat bantuan dari PKH, tempel, yang dapat bantuan dari BLT, tempel. Biar tidak bertubi-tubi sesuai dengan program pemerintah. Yang dapat BLT sudah cukup BLT, yang dapat PKH sudah cukup PKH, yang dapat BPNT sudah cukup BPNT. Ini yang saya dengar, yang saya tahu bahwa masih banyak yang double mendapatkan dan masih banyak yang tidak mendapatkan sama sekali, akan tetapi pada faktanya orang tersebut betul-betul miskin dan layak untuk diberikan bantuan. Nah, ini. Berarti datanya ini masih harus dikaji ulang, Pak ya? Harus diputihkan kembali, didata ulang. Sepakat. Nah, Pak, Bapak ini kan maksudnya asli Pandeglang ya, Pak ya? Pandeglang. Nah, Bapak melihat, karena kan kalau melihat data nih Pak ya, data persentase kemiskinan ekstrim di Banten tuh Pandeglang, Pak. Bapak melihatnya seperti apa nih, Pak? Justru kalau berbicara terkait dengan dapil saya Pandeglang, saya juga kadang merasa terpukul. Kenapa? Pandeglang yang punya hamparan laut terpanjang, Pandeglang yang mempunyai lahan pertanian terluas, Pandeglang yang terkategori julukan mendunia kota santri dan ulama, tapi Pandeglang tertinggi seprovinsi Banten terkait dengan persoalan stunting, gizi buruk. Nah ini, makanya apakah persoalan ini persoalan kelalaian atau persoalan alam? Nah, saya pun belum bisa menjawab. Tentu yang bisa menjawab, yang harus menjelaskan itu adalah
kesimpulan ada di pemimpin tingkat Kabupaten Pandeglang dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Mereka yang harus bisa menjawab sesungguhnya apa sih yang menjadi persoalan sehingga stunting ini tertinggi di Provinsi Banten adalah Pandeglang. Maka dalam rakor kemarin, bahkan di rapat badan anggaran, saya khusus minta ke Pak Sekda yang pada saat itu hadir, atau OPD Provinsi Banten yang saat itu sama-sama hadir, untuk bekerja sama, katakanlah mengkeroyok Pandeglang dalam penuntasan stunting, agar masyarakat Pandeglang ini ya ada dalam kondisi standar, stabil ya Pak ya. Apalagi stabil, standar lah, standar tidak terlalu minimal tinggi gitu kan. Bahkan maksimalnya bisa hilang stunting di Pandeglang. Itu keinginan kita semua Pak. Ya, itulah. Jadi kenapa saya katakan tadi, hamparan lautan juga terpanjang kita miliki di Pandeglang. Lokasi pertanian juga luar biasa di Pandeglang. Macam-macam tumbuhan, buah-buahan pun di Pandeglang tumbuh. Bawang tumbuh, kentang tumbuh, kol tumbuh, durian apalagi punya nama, kan punya ikon. Pokoknya segala macam tumbuh di Pandeglang. Dan insya Allah, kalaupun saat ini seperti ini, ke depan akan bisa lebih baik dan semakin baik. Amin, amin, amin. Nah, Pak, kalau melihat Pak Al-Muktabar Pak sebagai PJ Gubernur Banten Pak, melihat keberpihakan PJ Gubernur nih Pak terhadap kemiskinan di Banten, Bapak melihatnya sejauh apa nih Pak? Ya, berkaitan dengan PJ Gubernur. Secara pribadi saya menyampaikan bahwa apapun yang Pak Al-Muktabar lakukan adalah dalam batas hal yang wajar. Kenapa? Karena PJ Gubernur Banten, Pak Al-Muktabar ini sempat hengkang dari Provinsi Banten beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, dan kembali lagi ke Provinsi Banten, langsung menjadi PJ Gubernur Banten. Jadi dalam kondisi sekarang ini mungkin beliau dalam taraf penyesuaian di tahun pertama ini, karena masih panjang dia jadi PJ kalau memang berprestasi. Tapi kalau tidak berprestasi sesuai dengan aturan 1 tahun kemudian bisa diusulkan kembali. Tapi sepertinya dia Pak Al-Muktabar ini berada pada hal-hal yang wajar. Pertama, dia mengevaluasi terkait dengan persoalan di Banten ini, baik dari tatanan pemerintahan maupun dalam penjabaran, penyelamatan, penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, juga kemajuan pembangunan dan pemerataan pembangunan di Banten ini dalam tahap evaluasi. Mudah-mudahan aspirasi masyarakat yang nyampe langsung kepada Pak PJ Gubernur ke Pak Al-Muktabar ini menjadi skala prioritas ketimbang aspirasi-aspirasi yang dibawa oleh orang-orang tertentu. Artinya jangan memandang kedekatan, tapi memandang urgensi yang diaspirasikan oleh masyarakat. Kalau memandang dari kedekatan, mungkin baru ada lubang 1-2 saja langsung dibangun. Tapi yang sampai hari ini masyarakat mengatakan belum merdeka, jembatan hanyut saja oleh bencana alam, sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk dibangun. Tapi tiba-tiba perbaikan dan perbaikan di tempat-tempat yang belum layak diperbaiki karena memang masih bagus, malah menjadi skala prioritas. Nah, ini yang saya tidak setuju. Nah, jadi saya mohon insya Allah Pak PJ Gubernur ini bisa memimpin dan bisa menskala prioritaskan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat terkait urgensi fakta pada kondisi saat-saat ini, termasuk kepada pemulihan atau pemutihan data yang saya sampaikan tadi, bahwa yang miskin tidak mendapatkan apa-apa, tapi keluarga pejabat tentu mendapatkan bertubi-tubi bantuan dari bahkan pemerintah. Double-double ya Pak ya? Ya, double-double. Maka solusinya tegaslah, pasang rumah yang mendapatkan bantuan itu. Kalau tidak mau, bikin surat pengunduran diri dari pemberian bantuan dari pemerintah. Baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi atau pusat. Kenapa saya katakan dari pemerintah desa? Karena desa pun diperintahkan oleh pusat untuk mengalokasikan BLT kepada masyarakatnya. Nah, ini jangan sampai
BLT dari desa dapat, BLT dari kabupaten dapat, BLT dari provinsi dapat, begitu pula dari pusat. Makanya program pemerintah pemasangan pelang di rumah yang mendapatkan bantuan itu adalah solusinya agar yang miskin sesungguhnya mendapatkan bantuan. Jadi bantuannya itu emang tepat pada sasaran. Ya, betul. Ya. Saya sepakat itu, Pak. Pak, pertanyaan terakhir saya nih, Pak. Seharusnya langkah apa sih, Pak, yang harus dilakukan DPRD, Pak, dalam menangani kemiskinan ini, Pak? Kalau berbicara langkah apa yang harus dilakukan DPRD untuk mengatasi kemiskinan ini, tentu yang paling pertama, karena khususnya saya yang selalu saya diakui atau tidak oleh masyarakat nggak jadi masalah, tapi saya akui bahwa saya selalu turun ke masyarakat. Dalam 1 bulan itu hampir 35 kecamatan di dapil saya itu saya sambangi, meskipun 1-2 tempat, dan mereka mayoritas beraspirasi bahwa yang saya sampaikan tadi, kami sesungguhnya begini, tapi kami tidak mendapatkan. Nah, langkah yang pertama adalah baik saya maupun teman-teman anggota DPRD seprovinsi Banten yang jumlahnya 85 orang termasuk pimpinan, mohonlah saya katakan tadi mendapat prioritas dari eksekutif, Pak PJ Gubernur dengan seluruh jajarannya terkait dengan penanganan kemiskinan harus dilakukan atas kerjasama yang sesungguhnya. Jangan sampai mereka mengakomodir yang saya katakan tadi hanya melalui orang-orang dekat saja di luar lembaga yang resmi. Kenapa? Karena kami, tentunya saya berani memberikan rekomendasi apapun demi kepentingan rakyat karena memang fakta. Tidak takut dituduh untuk bersekongkol dengan masyarakat, umpamanya masyarakat ini butuh bantuan ini, bantuan ini. Nah, silakan dicek ke lapangan apa yang saya lakukan. Tentu semata-mata adalah untuk kepentingan rakyat. Kesimpulan utamanya bahwa harus terbuka kerjasama yang sungguh-sungguh dengan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke. Pak Yoyon, sebelumnya saya dan tim berterima kasih karena Pak Yoyon Sujana sudah menyempatkan hadir dan memberikan informasi, Pak, terkait kemiskinan di Banten. Dan semoga Bapak selalu sehat, Pak. Amin. Amin. Karena yang lebih penting tuh sehat, Pak. Betul. Karena kalau sehat kita bisa ngelakuin apa aja, Pak, ya. Betul. Oke. Pak Yoyon, terima kasih sudah hadir. Dan sahabat Banten Podcast, sekian bincang-bincang bersama Pak Yoyon, anggota DPRD Banten fraksi Demokrat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yoyon.